Tahu baik. Wah, kita nih Pak, Kune selalu memantau Pak. Cuman Ika yang tidak melihat kami Pak. Ya sama lah, kita sama-sama sering memantau lah. Dari mulai masuk buka travel. Nah, setelah tuh buka namanya Star Bus apa tuh? Kopi. Ya, kopi Star. Kopi franchise. Iya, Star apa? Lupa. Pokoknya Semerbak. Semerbak. Nah, apa kabar ya? sehat. Cuma lah kita nih. Aduh ya, ya. Malu-malu kita nih. Tengok di Facebook ngetik mobil ya. Ya, dia bisa bahas-bahas dulu lah. Bisa bahas-bahas dulu lah. Siap. Coba nih kabar ini Restu. Pawon stick Pak. Alhamdulillah buyur. Kondisi kursi macam ini ya bersabarlah terang kan. Sabar-sabar 2 cabang kok. Ya macam itulah kira-kira. Berarti invasi terus. Kalau sabar-sabar cuma sikok cabang kan bingung juga nanti kan. Benar. Karena Ayah sebelumnya juga nawarku kan, cuman mungkin waktu itu aku ada kebutuhan yang lain, ya. akhirnya udah baca gabung. Ya susah lah karena orang-orang bos besar naik kan. Bos besar seger Pak, tinggal invest Pak. Ditawar barang-barang kecil macam itu kan dek mau tanggulah ada. Benar dek bos? Ada. Anak duit besar kerja sama inya bos. Dia terlalu deh. Justru ya mana tuh kok. Cuman lokasi yang kedua ini kemarin tuh udah dari rumah banyak lalang sampai jadi macam nih. Itu memanglah terkonsep dari yang awal atau memang ada desain terbaru dari apa? Desainer lah ibarat bahasa. Cuman nanti ya. Apa power stick nih? Power stick yang cabang kedua ini. Cabang kedua ini. Ya dia sih desainer dia. Jadi ngemot dari yang cabang pertama. Itu desainer otak surang gitu kan. Arsitek dadakan lah. Jadi tiba-tiba apa ya punya ide macam ni, punya ide macam ni. Ya alhamdulillah lumayan cukup baik lah. Hasilnya itu juga memuaskan walaupun tak ada konsep, tak ada gambar, tak ada apa gitu. Tapi alhamdulillah lah. Secara bentuk, secara tempat oke lah. Tapi kalau secara pendapatan ya itulah sabar-sabarlah tengah itu. Nah, inilah aku ingin gaya. Mantap ya rambut kan ya? Nah, sama kita. Rambut mengkilat ya. Tapi kesini pasti mengkilat lah ya. Ada tukang edit tuh ya. Ya, dari kemarin selesai pasca pok kuliah balik ke Bangka, buka travel loh. Ya. Artinya sedikit banyak aku tahu bener progres po ya dari karena dari itu mulai kita kenal. Oke. Oh dari sebelum itu kenal ya kok berarti ya? Kenal ya, tapi di Facebook kan. Gitu. Waktu itu kita sering demo lo kan, Nika beri atensi segala macam kan. Tapi face to face ya, ketemu di travel. Ya. Pok buka travel Bangka Pinang kan, jadi tuh aku nyobain ikut muka di Kubang. Ya. Lo Tapi kan dia ada janji ke kolo apa ya? 2014 tuh dia nak bantu aku dulu nyalon. Ada bantu kan? Beda dapil. Pok maksudnya bantu Bangka Tengah lo Kan kau nyalon 2014 dulu. Kita ketemu di kantor Pok yang Kita ketemu di apa? Di kantor yang di Arung Dalam Berok. Di Berok Berok. Ya udah kocak bantu Pok kan. Tapi Pok kan di dapil lain. Ya, itulah. Ngapa ada Bangka Tengah? Salah lah. Mampu ngelawan Didit. itu kenangan kita. 2014 itu kegagalan yang menjadi pelajaran. Ya, 2 kali ya, apa sekali? Sekali ya. Berarti yang kedua siapa? Munisi. Yang kedua ya kalau lah siap mestinya 2019 kemarin kan. Nyatanya kan belum siap. Belum. 2014. Agi getol bisnis 2019 Pak. Kita baru belajar bisnis. Ya. Karena dari travel bangkrut dok kalau bahasa kasar. Bukan sih. Bukan bangkrut memang ya itu tadi karena di 2014 itu kan karena kita awalnya iseng nak nyalon kan. Tiba-tiba cak karena dibudu-budu kawan-kawan kan. Serius bela nak maju yang kepalang. Akhirnya nama travel dulu ingat ya Pak? Bangka Tour. Betul. Sampai sekarang ya deh cuman lagi pasif. Nah waktu itu karena di 2014 tuh
karena lah nak serius, benar-benar nak serius di nyalon tadi. Ya. Butuh modal lah kata orang, butuh modal untuk makan, karena yalah untuk makan, yalah untuk kampanye, yalah untuk buat apa, untuk buat spanduk segala macamnya kan. Akhirnya udah mutusin dijual cak saham. Iya. Kawan kita lah Malia waktu itu kan, perlu kita sebutkan. Nah dari jual saham tadi lah untuk biaya nyalon tadi, rupa gagal kan. Oh, jadi kembali ke zero, ke nol. Minus malah. Ninggal utang lah, tapi ninggal utang ke almarhum kan, almarhum mak. Untuk bayar saksi hari H tuh. Untuk bayar saksi hari H. Ya, oh iya. Karena kita kan butuh saksi nih. Waktu itu dari partai tak deh, jadi kita bayar saksi untuk rokok kawan-kawan, untuk makan kawan-kawan, ya memang tak deh kita untuk biaya tim itu pun kita tak deh beri upah ke kawan tuh tak deh. Cuman kita kumpul makan, kumpul kopi, rokok, silakan kayak upah-upah kawan-kawan masang-masang baleho, spanduk, itulah. Dari situ gagal. Kayak bercerita kita nih kisahnya. Dek, memang nih lah diciptakan podcast untuk kita berkisah lah Pak. Oke. Nah, dari situlah mulai 2014 bulan apa pemilihan? Bulan pertengahan kalau salah dulu. April tanggal 9. Tanggal 9 bulan April 2014. Nah, itu kegagalan yang menjadi pelajaran kataku tadi. Dari situlah paling berdampak berarti Pak. Paling berdampak dan akhirnya mengubah hidup lah. Mengubah hidup. Ya mungkin dulu niat beda gitu kan. Kita lagi muda, mungkin niat orang mah hanya nak lagi single waktu dulu single ya. Kita kan baru selesai kuliah. Iya. Kok juga betul baru lagi kuliah di salah aku. Dek Pak. Lanjut. Oh Agi, tapi terakhir lah. Karena aku ada cuti, bukan cuti apa? Mundur setahun. Ya lah nyusun. Mundur setahun. Lah nyusun lah pada saat itu. Nah habis itu pengiat juga hukum progresif kalau tidak salah. Nah, itu pas aktif kuliahnya Pak. Pas aktif kuliah. Nah dari situlah kita intens komunikasi dengan kawan-kawan di Jogja atau apa gitu kan. Saling dengan kepo-kepoin tulisan juga sering. Bambang Ari Satria. Kepo-kepoin tulisan. Ya. Kita kan dulu memang dikenal sebagai penulis sebenarnya. Ya, tapi lami tidak nulis gitu. Ya, kalau Bambang Ari Satria itu di bawah kita lah dulu. Kalau ayat Bambang nanya tahu bahwanya itu di bawah kita. Tak kelak nak nelpon naknya datang sini. Ya, harus datang lah. Biar nanti karena beliau gagal juga kan di 2000. Oh, banyak mengubah hidup, Pak, kawan-kawan. 2019 itu gagal juga Bambang. Tapi positifnya makin matang. Ya, makin matang. Benar. Di segala bidang nih kawan-kawan nih, menekuni akhirnya makin matang. Jadi ada pembelajaran. Nah, kita nih yang lu matang-matang. Karena enggak pernah nyalon nih. Ya. tapi menjadi tim sukses kan cukup berhasil juga karena di 2000 berapa? 2000 yang mana nih? Pemilihan Pak Erzaldi periode kedua tahun berapa? 2014 ya? 2000 udah periode kedua. 2016. Nah, kok juga berhasil kan? Ya, tapi kan sepersekian 0, berapa persen, Pak? Yang ini tadi juga kan AY juga hebat, menang kan? Periode sebelumnya Pak Erzaldi. Ya. Bang, kalau Bang nonton, nah nih salah satu tim sukses. Kita ini tidak perlu ngomong bahwa kita tim sukses, tapi kan kita bergerak terus kan. Ya, benar. Tapi Bang Ayi tidak datang sini hari Rabu, insyaallah. Oh iya. 1 tahun Satu tahunnya apa baik pencapaian? Nah, karena dulu ketika kampanye visi nenek-nenek, nah sekarang kita tanya 1 tahunnya lah apa baik digawi? Untuk di podcast kita Speak Up. Untuk Bangka Tengah, Bupati. Untuk tahun depan maksudnya? Ya, setahun nih, karena setahun nih menjabat di Bupati. Nah apa baik yang lebih digawi ya? Gitu loh Pak. Mantap. Oke, kita back to topic Pak. Hampir setahun lah hitung. Last tahun Pak, last tahun. Last tahun. Jadi setelah dari travel nyalek kosong tuh kok. Kosong. Sempat hilang kok dari peredaran kok. Enggak juga sih. Karena aku putus kontak abis tuh. Putus kontak ya karena memang kita memang benar-benar meresapi hidup kita kan. Meresapi itu dalam artian bukan kita stres berpikir kita kalah, tapi kita mulai berpikir di balik kebaikan nikmat-nikmat yang mesti kita gapai. Kalau kita kalah nih harus ada gawean lain harus. Benar. Bukalah kantor marketing tanah, marketing properti. Tahu baik. Wah, kita nih Pak, Kune selalu memantau Pak, cuma Ika yang tidak melihat kami Pak.
Ya sama lah, kita sama-sama saling memantau lah. Dari mulai pok masuk buka travel. Nah, setelah tuh buka namanya Star Bus apa tuh? Kopi. Ya, kopi Star. Kopi franchise. Iya, Star apa? Lupa. Pokoknya Semerbak. Nah, buka di perpustakaan Gubak dekat masjid. Iya. Nah, itu lagi cita-cita lagi mulia, Pak. Ya, Semerbak tuh ya cukup inilah kan zaman tuh. Cukup beberapa outlet aku tengok kan. Tiga kan, termasuk depan rumah Hayat itu ada juga dulu. Ingat kok lagi. Nah, waktu itu kayak fokus ke siang, kulah gagal selalu. Gagal. Mulai. Habis itu aku nyusul gagal. Habis itu kau tahu kok gagal di Starbucks tuh kau tahu ceritanya. Kau tahu cerita. Walaupun kita saling tapi kita saling belajar dari kegagalan kawan kan. Ya, dan minus bener, Pak. ya kini ini kan baru sekarang alhamdulillah kan. Kita survive. Aku ikut belajar dari Pok lah. Jadi pengacara handal hebat sekarang. Oke. Kalau gini, Pak, kalau advokat ini memang cita-cita, Pak. Cita-cita dan alhamdulillah kesampaian. Orang dulu kan banyak kita ditanya cita-cita apa. Dokter, polisi, aku kebetulan pengacara dan artinya aku enjoy di dunia kepengacaraan nih. Untuk kelas lokal khususnya untuk alumni UBB. Oke. Yang paling hit sekarang kan On Progress, Pak. Pak Tapi tidak jadi iklan udah etik, Pak. Ya gitu. Ya tapi memang kenyataan macam itulah kebanggaan kita kan. Kita itu kan bangga walaupun kami yang kuliah di luar aktif di ISBA, tapi kawan-kawan di Bangka ketika berhasil dan bisa menjadi percontohan. Alhamdulillah kan. Yang kata Ayat tadi lah. Kita ini kan saat yang lihat kawan berhasil itu senang bener gitu. Walaupun kita cuma hanya saling kepoan. Tapi tidak saling tegur malah bawa mungkin. Kita saling support. Ada salah kawan kadang saling kita tegur. Tapi di balik itu semen dalam diam kita saling doa kan. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Doa itu kan bisa kayak ya mungkin selama ini aku tidak pernah berbicara ngelihat kawannya progres. Kadang-kadang kita ngedoakan, mohon maaf deh, kita ngedoa kita minimal kirim Al-Fatihah lah kayak kawannya supaya kawannya lebih melejit. Betul. Karena aku percaya ketika itu kita lakukan nanti kembalinya ke kita juga nanti kita ngedoa kawan tuh pasti itu, Pak. Itu bukan hanya sekedar dalam keyakinan biologi kita tapi hukum alamnya seperti itu. Feedback lah, Pak. Feedbacknya ke kita misalnya kayak kan tiba-tiba berhasil jadi kuasa hukum nih, kuasa hukum nih, kita kan saling mantau nih. Kita tengok kawan-kawan lain juga seperti itu, bukan hanya betul. Dan aku berharap juga sebenarnya kawan-kawan juga segitu ke kita kan. Misalnya aku ada progres dikit nih. Kadang-kadang kita nih kan adalah kadang-kadang sebagian orang nyebut kita nak riak, kita nak sombong, sebenarnya kan itu sebenarnya. Tapi di saat itu mestinya kita harus memberi pelajaran. Misal kayak aku nengok berhasil nih dalam satu proyek besar nih, kita harus mendoakan mudah-mudahan adik-adik kita harus mengikuti jejak minimal kayak gitu. Harusnya kan kayak gitu. Ada kebanggaan sendiri kayak gitu. Misal kayak kemarin terakhir berhasil mendompleng ataupun menjadi kuasa hukum AY dalam beberapa kasus juga menang, termasuk Bang Erzaldi kemarin harusnya menang gitu. Itu kan kebanggaan buat kita. Nih kawanku tuh yang seperjuangan banyak pengacara yang lain tapi kawannya yang berhasil kayak gitu. Nah, itu kan kita hal-hal kayak gitu walaupun kami misalnya kami ini orang wirausaha tapi keberhasilan kawan dalam bidang lain pun menjadi sebuah motivasi buat kita kayak gitu loh. Sepakat, Pak. Karena kita pun biarpun komunikasi itu agak kurang, Pak. Maksudnya kita tidak sering ke warkop, kawan kan ketemu foto atau segala macam tuh. Tapi justru dengan ketidak sempat hadir atau bertemu tuh, justru tidak dia menciptakan konflik antara kita. Iya kan? Benar. Artinya bau tuh masih harum terus nih. Kangennya lu kali pas ketemu juga. Betul, Pak. Betul. Nah, kebanyakan kawan kan kalau sering ketemu maka ada timbul percikan polemik lah ya. Nah kita tidak pernah tuh. Tapi kita saling memantau. Sesekali lah. Iya. Biasalah kalau kayak macam nih. Ada beberapa kali sebagian mohon maaf ada juga yang ngajak kayak macam nih nongkrong. Kadang-kadang belum sempat juga kita kan. Tapi tiba-tiba hari ini sibuk menyempatkan diri. Karena waktu untuk macam nih kita kadang-kadang kalau dek ngerebut, kalau jujur banyak ada janji 2 orang nih, termasuk barusan ketemu kayak adik-adik PMII juga barusan kan. Pas ngobrol, waktu WA pertama tadi aku tengah ngobrol kayak adik-adik lagi.
baru datang baru ngopi kami. Silakan suruh datang tadi kan. Tentu. Jadi WA lupa janji jam 4. Kita datang ke sini karena bentuk kangen kita juga nak ketemu sebenarnya. Betul. Pagi kita nak kisah kayak tadi pas satu nelpon. Kisah kita kisah tentang perjalanan hidup. Ayolah. Siap. Oke, berarti kita bicara perjalanan lah sampai menjadi Ridwan yang sekarang nih. Oke. Ya, Ridwan nih. Nah, di 2000 tanah nih, marketing tanah. Nah, tuh bener tuh Pak ya. Artinya proses tuh dari situ mulai. Iya sih, cuman kembali ke cerita, lanjut ke cerita tadi kan 2000 ya mudah-mudahan jadi pelajaran lah sebagian buat adik-adik kita lah khususnya bukan bagi yang lah pelajarannya bagi buat adik-adik kita yang baru-baru lah yang gitu nontonnya lah istilah 2014 bulan 2000 tanggal 9 bulan 4 2014 itu ya bisa dikatakan awal kegagalan yang memang benar-benar gagal timbal balik lah. Timbal balik. Jadi di situ ninggal utang, jadi mulai berpikir nih. Sementara di sisi lain almarhum orang tua nyuruh nuntut kita untuk kita begawi kayak orang kayak gitu lah. Masa itu jadi pejabat lah, jadi pegawai lah. Jadi pegawai atau jadi karyawan lah kan. Sementara di sisi lain hati kita nih makin ngeberontak nih. Karena memang kita kan dididik di jalanan dulu kan. Baik kita jadi sekok di pesantren, di kuliah kita lah aktif di organisasi. Ya khususnya di waktu kuliah lah. Kita lah aktif di jalanan, kita aktif di PMII, kita aktif di ISBA, kita aktif di Senat, kita aktif macam tuh. Jadi akhirnya jiwa untuk kita nak berada di bawah orang itu kayak ada nerima batinnya. Betul Pak. Jadi memberontak terus hati jiwanya suatu saat nak harus mandiri. Kadang-kadang ngelihat kawan-kawan yang mohon maaf ada sebagian yang lah sarjana tapi belum berproses. Ada ya asas tersentak di hati kita, kenapa sih kita usaha baik istilahnya gitu. Jadi akhirnya memotivasi diri itu kayak gitu. Sisi lain orang tua nyuruh kita begawi, sisi lain kita nak wirausaha. Jadi tapi akhirnya ya kita nekat walaupun belum direstui orang tua waktu itu. Akhirnya berpikir setelah gagal tadi hijrah ke Pangkal Pinang. Hijrah tuh dekat dari Seliman tuh hijrah ke Pangkal Pinang. Hijrah Pangkal Pinang, coba ngekos lah ya paling seminggu 2 kali atau sekali seminggu pulang gitu. Pulang ke Seliman tuh biar dak de sering waktu itu biar dak de terlalu kita ndak terlalu malu lah. Karena orang kan ngampoknya sebagian cuma anaknya kata orang mah ngetop anaknya sarjana tapi anak dia begawi kan orang tua kan jadi beban. Jadi hari itu mutusin kita ke Pangkal Pinang baik. Nah, dari situlah mulai apalah usaha nih kira-kira. Jadilah tukang catut. Berpikir apa usaha yang tidak dipakai modal itu kan salah satunya kan tuh. Betul. Broker. Nah, itu. Kalau yang lain mungkin kita butuh usaha. Jadi modal waktu itu pertama keyakinan, yang kedua nomor handphone inilah. Nomor handphone yang nih. Nomor halo nih lah modal atau jadi handphone nih lah modal untuk nelpon ketemu kawan nawarnu modal di situ. Nah, di situ mulai terus jadi tukang catut, mulai main kapling. Motivasinya sederhana sih. Awalnya berhasil ngejual kapling orang, sempat berpikir kenapa ada buka kapling sendiri. Mulai buka kapling sendirinya 2016 ya 2016 mulai buka kapling kerjasama dengan investor ya itulah dari itu mulai berarti Pak. Proyek pertama, tahap pertama, kedua dan seterusnya sampai sekarang tahap 18 kan 18 kapling berarti 18 lokasi kapling paling dikit itu 1 hektar lah paling dikit ya paling dikit itu 1 hektar di satu lokasi di satu tahap tuh ada yang 2 hektar ada yang 3 hektar tapi rata-rata 1 hektar atau kurang gitu ya. Sama juga kan ilmunya kan dapat dari tamunya Pok ya. Gitu. Jadi sekarang kapling masih jalan buka pawon. Nah kan jauh tuh dari tanah ke makanan ke food lah gitu loh. Kenapa bisa dibentuk nih pawon stick nih sekarang? Kecelakaan sih.
kecelakaan. Pawon ini setelah menikah atau sebelum nikah, Pak? Baru nih, pawon ini kan baru, kalau hitungan pawon stick, bener-bener pawon stick itu kan baru 1 tahun nih. Dulu Sequing? Itu Sequing itu bukan kita ngelola secara ini, bukan kita pengelola secara benar-benar 100%. Waktu itu cak kita investor baik. Itu awal pertama tuh ya? Awal bisnis kuliner. Ya. Awal bisnis kuliner, kebetulan kan waktu itu kita diamanat kawan-kawan jadi sekretaris HIPMI, gabung di HIPMI lah, HIPMI Kota Pangkal Pinang. Jadi ada kawan-kawannya gabung di HIPMI juga nih. Jadi HIPMI ini kan salah satu bagaimana menciptakan pengusaha pemula. Oke. Jadi kawan-kawannya ketika punya ide datang ke rumah nawarin ke usahanya konsepnya ini berapa biaya, kita coba. Gitu. Tapi waktu itu kita cuma hanya sekedar ngemodalin, jadi tidak terlalu membuat stres kayak sekarang nih lah. Kalau sekarang full berarti. Kalau sekarang kan agak full nih otaknya, walaupun kita lah punya sistem untuk menjalanin itu, tapi kan otaknya 100%. Nah dari Kapleng tadi, kenapa larinya ke kuliner? Ya jawaban itu tadi. Pertama tertarik karena memang bisnis kuliner ini bisnis yang ruwet tapi cukup menarik lah kayak gitu, dan itu sangat beda. Kalau kata kawan, jika berhasil bisnis kulinernya, insya Allah bisnis lain berhasil. Oh gitu, Pak? Ya. Ini bisnis kulinernya memang luar biasa. Dia per item orang tuh, per bidang itu ada problem yang harus kita selesaikan. Oke. Dan alhamdulillah lah dari mulai belajar di Sequing tadi kan. Sequing itu hampir setahun lebih kalau tidak salah di Sequing. Cuman karena ada hal ya biasalah. Nah, jadi akhirnya sudah coba buka yang lain. Waktu buka pawon pertama itu yang dengan nama pawon bambu itu, Sequing tuh lagi ada di situ. Oh, lagi di satu tempat. Beda tempat, tapi Siko kan seberang sana di dekat pertigaan Jalan Bala itu. Awalnya di Ahmad Yani pindah ke situ. Dalam waktu berapa bulan ku coba buka pawon stick nih, pawon bambu nama dulu, pawon stick, pawon bambu, Sequing, 3 macam dulu merek. Kalau yang sekarang pawon sekarang nih kayak gitu. Ya dari pelajaran selama di Sequing inilah bisa akhirnya ngelola pawon stick sampai kayak sekarang nih kayak gitu. Tuh, tapi prosesnya ruwet lah karena orang sebagian kan hanya ngelihat pawon stick nih dalam setahun bisa 2 cabang gitu. Orang kan kadang-kadang sebagian tidak hanya pengen ngelihat hasilnya, mereka tidak enak menyelami proses yang berdarah-darah itu. Mereka tidak menyelami kayak gitu. Karena setelah mulai buka pawonnya pun ya itu luar biasa, kita ditinggalkan kawan, kita ditinggalkan chef, kita ditinggal macam-macam lah. Dengan modal nekat. Kalau kita nak detailnya cerita panjang sebenarnya gitu. Ini cuma 2 bulan pertama kali buka pawon tuh kita langsung ditinggal chef itu kan. Chef, berarti tidak kontrak mana, Pak? Bagi hasil sebenarnya. Aku yang ngomodalin 100% dari awal sampai akhir kan. Dan beliau sebagai chef dan bagi hasil lah istilahnya. Artinya dia punya skill. Dia punya skill, aku punya modal. Modalan dari mana? Ya dari Kapleng kita tadi lah sebenarnya. Bukan dari Sequingnya. Sequing itu tidak dapat apa-apa gitu. Kita ngomong apa deh baik istilahnya. Dapat hikmahnya aja, Pak. Ya, secara dapat ilmu itu yang paling banyak. Dapat ilmu, dapat pengalaman. Dan alhamdulillah artinya pawon belajar dari situ alhamdulillah seperti sekarang nih kayak. Tuh. Itu pertama buka pawonnya 2 bulan pertama kita nak ditinggal, diancam. Kita lagi nahan-nahan, bahkan mohon maaf sempat sungkem di kaki kawan istilahnya. Lah nak sungkem, sebelum sungkem lah nangis kita lah keluar modal kan 200 lebih juta waktu itu buka pertama tuh, ingat bulan pertama sabarlah. Bulan kedua kita bertahan lanjut, akhirnya hanya sampai di bulan kedua itulah kita baca saling bersama ya, yang mutusin keluar ya sudah, ya masalahnya tidak perlu kita sampai di sini lah. Orang pun tidak perlu kami tahu lah ya. Ya kalau dia nonton jadi pengalaman. Kalau dia nonton dia pasti lah istilahnya kan, dia pasti paham lah. Nah dari mulai Maret tanggal 7 Maret tuh ingat kok
Tanggal 7 Maret kita mulai buka lagi. Udah nekat tuh ya. Udah nekat. Tiba-tiba Covid. Oh iya. Tanggal 16 itu. Jadi brandnya Chickwing karena tadi itu per tanggal 1 Maret ku keluar tuh dari Chickwing tuh. Oke. Wagi ingat 1 Maret oh. Ya, pokok anakku ulang tahun, pas tuh anakku ulang tahun, malamnya kami nginep di Cordella, besoknya aku keluar dari Chickwing. Oke. Hebat dah kira-kira. Ku yang modal, ku yang keluar. Hebat dah. Dia aku mutusin keluar. Tanggal 7 tanggal 6 tadi dalam waktu yang bersamaan kawannya keluar tadi ya. Ku buka Chickwing. Aku buka merek Chickwing. Kayak anak ikut Chickwing tadi. Jadi 3 brand itu Pawon Bambu, Pawon Stick, Chickwing di satu tempat. Iya. Tidak lama setelah itu ada edaran Covid tuh jam 8 nak tutup tuh. Itu kita benar-benar nangis tuh ya. Luar biasa itu ujiannya. Belanja itu pernah 50.000 sehari cuman. 50.000 sehari. Jadi karyawan kita dari 24 itu lagi 4 orang. Ialah dapu, ialah kasir, ialah pelayan. Sampai 5 orang, sorry. Ada kayak kawan dekat ku bukan dia bukan karyawan lagi tapi kawan memang benar-benar kawanku dekat lah. Namanya Kafi. Nah, dia yang bantu. Jadi biasanya 5 orang enggak salah aku. Jadi merangkap kali-kali. Dan itulah kami bertahan terus. Ada pembelinya, Pak? Ya ada, tapi kan tuh tadi bawa pulang berarti ya? Secara ini ya kita gagal total. Iya, gitu. betul. Tapi balik lagi, kata Pok tadi lah, ngapain sih Ridwan lama ngilang gitu. Ngilang itu bukan berarti kita ngilang dalam arti kita mulai berpikir nak panjang nih. Kita dek kawa berretorika, kita dek kawa nak terlalu hanya banyak berteori, kita dek kawa bermacam-macam lah gitu. Akhirnya coba mutusin untuk merenov tempat dan merubah konsepnya. Kan dulu sempat Pawon nasi goreng kan ada juga tuh kaki 5. Betul. Gitu. Berarti jadi, nambah modal lagi tuh, ngucur lagi tuh. Gitu. Jadi akhirnya ya sudah mutusin bismillah kita renov tempat, kita matangkan konsep, kita kuatkan visi, mutusinlah dengan nama Pawon Stick by itu. Makanya dari berubah total kan tempatnya berubah HP. Dan itu ngeluar modal dari awal lagi subsidi lagi dari Kapleng tuh, dari anggaran Kapleng tuh, dari duit Kapleng. Nah, dari situlah mulai Pawon Stick tuh pacak dalam tanda kutip agak melejit tuh. Setelah kita renov mulai launching yang Ibu Mel. Bulan Februari ya. 1 2021 kemarin. 2021. Oke. Itulah jadi akhir dari Februari kita launching, September kita bisa buka cabang. Yang dibuka Pak Gub kemarin. September ya. Itu kan berapa bulan tuh? 7 bulan. 7 bulan lah berarti. Alhamdulillah lah sekarang tuh. Karyawan bertambah terus kan. Gitu. Kayak sekarang. Dua cabang berarti yuk. Baru dua cabang. Rencana ada lagi ya? Rencana pasti ada kan planning kemarin tuh sebenarnya lah ada planning sih. Ada planning cuman nengok kondisi ini kadang-kadang kita walaupun nekat-nekat kan diatur lah dikit biar tidak terlalu nekat-nekat juga kan. Nengok kondisi perekonomian kita agak sedikit ngerem-ngeremnya jadi kita pun ngerem-ngerem. Cuman nih insyaallah nih bulan Maret nih kita dia buka brand baru lagi ya? Tunggulah nanti insyaallah. Bukan Pawon lagi? Bukan. Berarti beda manajemen? Satu grup tapi beda manajemen. Mantap gitu. Ya. Insyaallah nanti tengah prepare tengah renov tempat juga kan. Renov tempat UMKM lah. Mungkin pacak-pacak lupa kuning jadi di siak lah. Mantap. Langsung promosi lah. Oh di Pawon belum ada lupa kuning enggak? Belum. Karena spesial stick kok. Ya, spesial stick. Iya, stick. Itu. Sticknya nyaman. Ini stick rasa hotel. Harga jalanan UKM. Kaki 5. Harga jalanan lah. Kita orang bekas orang jalanan kita nih kan. Apa motivasi di antara survive yang COVID, dihantam COVID, terus omongan-omongan orang gitu. Dari seorang Ridwan yang lulusan universitas luar Jawa, pulang ke sini, separuh bagian ada orang naik jadi PNS atau pegawai. Nah, apa yang motivasi ayah kekeh di wira swasta, biarpun dihantam terus nih, dihantam keadaan, kan? Buka lagi COVID malah kan? Nah, tapi agi kekeh survive. Kebermanfaatan. Oke. Ya. Kita wirausaha ini kan kebermanfaatannya kan lebih besar.
kata orang tuh, mohon maaf, kayak kami ini misal dari aku bilangin tadi, dari 5 orang pacak sekarang tidak salah aku hampir 50-an tuh karyawan tuh. Karyawan. Dua tempatnya yang lain-lainnya. Ya 50-an. Itulah artinya ada Apa yang basic keluarga pedagang, Pak? Enggak deh, ada orang tua petani. Petani lah, ibu rumah tangga, tapi petani lah istilahnya. Ibu rumah tangga di kita di kampung ini kan, walaupun ibu rumah tangga, tapi kan begawi kan petani lah. Gitu. Memang enggak ada sih. Yang ada cuman dulu kata orang tua, kata mbak dulu itu icit dulu lah. Tak ditanya cita-cita, yang pengen cita-cita jadi pengusaha sih kata mbak dulu. Tapi aku tidak tahu kapan aku nyebut istilah. Pernah dulu dan itu berulang kali almarhum mbak ngomong. Bahwa dulu sempat cita-cita katanya anak waktu kecil dulu maksud kita kalau kita kecil ditanya sama kayak saya kan? Tadi ya. Nah kita nanya ke anak kita kan apa cita-cita kan kita kan tidak tahu kalau anak jadi dokter kan ya, berubah lagi kalau aku dulu waktu kecil dulu macam tuh sebut jadi mbak bu saat ditanya ini apa cita-cita mau jadi pengusaha macam tuh lah jawab kan walaupun berkembangnya kita lah mulai remaja kita lah kayak aku kan pesantren cita jadi kiai dulu kan itu anak masuk pesantren tuh tapi nyata ada ocak lah kita jadi kiai karena proses sekarang kuliah lihat lah kita cita jadi nak pemain bal dulu sempat lah karena memang kita pemain bal kan gitu sempat juga kita nih walaupun kita macamnya sempat ditawar klub Liga 1 juga dulu juniornya kan tapi tidak perlu kita sebutkan lah sampai ke situ dulu cuman kan karena kondisi ngedukung kita kondisi tidak ngedukung kan zaman tuh Ustadz kami ganti di telepon mbakku kan, anakku ganti gile main bal, jadi mbak ngurus terus. Gitu, saat telepon mbak ngurus terus gile main bal. Gitu. Orang tua tidak setuju berarti main bal, main jadi tapi jangan jadikan profesi ya, atau gimana? Orang tua kita kan anaknya jadi guru, jadi ustadz, jadi kan pengen kan kayak itu awal dulu ketika masuk anaknya ke pesantren kan. Itu akhirnya sudah mutusin kuliah pun sebenarnya bukan niat kuliah bener deh kata orang biasa be niat dulu kena film Preman Kampus dulu motivasi kan enggak film Preman Kampus film Primus Yustisio dulu Preman Kampus banget top lo Preman Kampus sinetron dulu lupa ya film jadi kata orang segerok jadi mahasiswanya rambut panjang senang lah silakan bebas lah freedom awal macam tuh niat tapi alhamdulillah kan ketika kita datang ke Jogja kita dipertemukan dengan orang-orang yang pas betul. Berangkat akhirnya waktu itu awalku nak kuliah di UNP ya Universitas Negeri Padang tuh lah daftar oleh di Padang karena kan kuliah pesantren yang Bukit Tinggi lah ngedaftar lah ujian bahkan di YN tuh kita perlu persingkat enggak ceritanya apa enggak bro berapa waktu 32 menit ya sengaja abad deh gile, tidak kerasa ya abad no? Itulah, karena kepala kita bagi sah nih kan mudah-mudahan jadi dokumentasi yang karena memang jarang kita bagi sah macam ini kan iya gitu. Jadi waktu kuliah pun kita dipertemukan kayak orang yang pas datang ke Jogja orang tahu deh siapa yang benar-benar agak sedikit membekas menjadi senior yang sangat-sangat kuhargain orang yang pecah ngelitik karakterku tahu deh siapa Jogja tuh Jeffrey Habib salah satunya Jepri Bawaslu ya mantap yang menyuruhku jadi anak jalanan itu beliau yang ngajarinku awalnya ya yang ku harus aktif berorganisasi beliau tuh HMI tuh diundang lah tuh nanti beliau tuh HMI tapi HMI-nya waktu itu sempat pecah kalau salah aku beliau nyuruhku ikut ke PMII jadi beliau HMI tapi nyuruhku gabungnya ke PMII hebat ngapain tuh ya mungkin tidak tahu rahasia beliau lah gitu. Mungkin karena ketahuku basic di pesantren awal waktu itu walaupun basic pesantren tapi perangai bajingan kan mungkin tahu kan jadi harus gabung ke PMII ngarah berarti ya gabunglah ke PMII katanya dan alhamdulillah tiap hari ku dipaksa baca buku dari mulai kayak karangan-karangan sosialis Kalmak apa saja macam itu suruh dipaksain tuh novel-novel tuh suruh belajar. Nah tapi di balik kita memang dituntut secara akademis beliau juga mendidik kita untuk kita di lapangan mendemo lah ngurusnya ya didik gayel teman-teman polisi itulah berapa kali tapi lah kalem gini ya ayat jatuh lah nah cuman berserangnya waktu gitu kan ketika kuliah mulai di ISBA aku kawagi demo nih
Gitu. Kalau di Iya, PMI dulu ada FMN juga namanya. FMN Front, ya. Nah, Front Pembela Pokoknya nasional Front itu. Pembela Nasional FNN. Nah, kebetulan Ayah Jafar ini salah satu pendirinya juga di situ. Walaupun HMI-nya FNN juga waktu itu. Oke. Ya Pormas juga, pendiri Forum Mahasiswa Serumpun di di Jogja itu. Nah, dari situlah kita dididik di organisasi, kita dididik di tadi. Orang berpikir kita ini akan menjadi politisi, orang berpikir ke depan kita akan menjadi pejabat. Biarpun pernah kita coba. Ternyata kita berorganisasi dulu, ilmu yang kita dapatkan dengan didikan senior-senior kita, ya senior kita banyak. Kalau aku tadi bilang tadi, senior di PMI, senior di ISBA, senior ya di KNPI misalnya kan semuanya lah di organisasi yang kita gelutin. Ternyata mental jalanan kita itu menjadi mental kemandirian buat kita untuk berwirausaha. Kayak itu. Itulah lebih kurang. Ya. Jadi itulah sekarang Ridwan sekarang ya, dari itu prosesnya. Ya, prosesnya sebenarnya dari situ. Memang tidak jambung legal ya. Karena aku sarjana hukum, Mbak. Iya, aku tahu. Sarjana hukum Islam. Kalau pernah ngajak kan dulu. Ya, lebih kurang gitu lah. PKPA advokat. Nah, Randi gila jero aku ikut. Salah, Pak. Termasuk nyuruh S2 itu, bahkan Randi itu ngedaftar namanya aku. Sakingnya sayang aku suruh aku. Randi memang S2 Pertiba coba. Jadi nama aku dipaksa dia. Semester berapa? Semester 2 apa semester 3 Semester 3. Itu memang lah tesis nih sekarang nih. Mudah-mudahan tahun nih. Jadinya maksa aku nyuruh S2 itu. Oh, Andi, Pak. Di Jube ya? Insya Allah, tapi nanti kita ke manajemen bela. Karena memang aku nak sebenarnya walaupun udah konsentrasi aku dari situ, arahan ke kena manajemen baik kalau ngambil S2. Karena memang di situ basic ilmu ada. Itu nak belajar lah, nak sesuai belajar dengan dari nol. Sekarang yang dilakukan kan. Kalau jadi pengacara ataupun kayak bapak nih biarkan lah. Jadi kayak Pak, ya. Pok kan lama di organisasi, terutama organisasi pengusaha-pengusaha lah ibaratnya. Sekarang kan yang ku tahu nih HIPMI segala macam kan, bla 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 gitu. Ngelihat pengusaha-pengusaha yang sekarang nih, gimana baik dari sisi mental mereka yang baru-baru nih misalnya, yang baru-baru akan seberapa penting usaha mereka tuh mendekati IT misalnya. Ke IT-nya. Ke IT-nya, seberapa penting gitu loh. Biarpun dia UMKM nih. Ya, kalau IT sekarang memang benar-benar penting sih Pak. Maksud tuh IT itu kan banyak standarnya ya. Tapi ya minimal lah standar awal itu ya jangan ketertinggalan lah. Baik melalui kata orang tuh medsosnya, media sosial yang ada sekarang. Dalam hal promosi kan sekarang kan beda dengan dulu kan. Dulu misal dalam proses kube lah contoh website tuh dulu sangat berpengaruh ketika kita nak promosi. Nah kayak kita awal-awal Bangkatur itu kan ngejual kan lewat website. Betul. Bukan lewat tweet. Berkembangnya itu mulai ada Twitter. Gitu. Setelah ini orang gila ke Instagram. Bahkan tweet sama Facebook tuh untuk segmen tertentu agak ditinggalkan. Tapi lebih ke Instagram kayak gitu. Website bagaimana pertanyaannya? Kan sudah jarang sekarang. Gitu. Jadi perkembangan itu mesti harus kita ikuti. Website sekarang lebih banyak ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Minimal website itu sekarang hanya bentuk informasi Pak Yagi. Bentuk informasi ya. Link-linknya itu banyak larinya hanya bagian informasi, tapi penjualan produk sekarangnya gila-gilaan lewat Instagram misalkan kayak gitu. Seberapa penting, Pak? Sangat penting. Produk itu diiklankan di marketing digital lah, digital sangat marketing. Sangat penting. Karena Pawon Stick pun melakukan itu gitu. Pawon Stick pun melakukan itu. Di mana, Pak? Cukup aktif juga kan di Instagramnya juga cukup aktif kan. Dan alhamdulillah kita dibantu oleh kawan-kawan pejuang UMKM. Tahu siapa ya? Kawan-kawan pejuang UMKM itu adalah kawan-kawan influencer. Ya. Itu luar biasa. Selebgram lah ya. Iya, selebgram itu luar biasa loh. Banyak lah kalau Bang Kak, tidak perlu kita sebutin satu persatu. Dan alhamdulillah mereka ketika kita minta tolong jarang sekali yang nolak. Dan mereka maksudnya dengan ikhlas ngebantu kita tanpa kita bayar. Cuman kan kadang-kadang kita nak nabat juga lah. Gitu. Betul. Walaupun kadang misalnya mereka tidak nak bayar tapi pecah-pecah kita lah nak mana kan, kalah kan. Setelah kayak gitu, dan alhamdulillah lah dibantukan oleh kawan-kawan juga untuk minimal memperkenalkan lah, karena mereka ini kan followers kan banyak nih, ada yang 10.000, ada yang 22.000, ada yang bahkan ratusan ribu kan. Nah itu sangat berpengaruh juga untuk kita kayak gitu. Ya di akhir nih
Berapa ya omset per bulan? Nah, itu udah perlu kita sebut lah. Tidak perlu kita sebut lah. Ya. Yang jelas di atas puluhan lah ya. Ya lebih lah. Lebih ratusan lah ya. Yang jelas ini untuk karyawan alhamdulillah tercukupi. Ya kayak yang barusan tadi Pak siang kan habis rapat ke kawan-kawan keuangan kan. Alhamdulillah lah. Artinya untuk pegawai tercukupi, untuk owner beli mobil baru. Ya, Oke, plat BN.